dan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluh. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam Sayyidil Ayyam ini, malam Jumat. Malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan ampunan, dan malam yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Allah kumpulkan kita di majelis ini dalam rangka zikir bersama, membaca Radidil Haddad, membaca Maulid Simtidiror. Senantiasa kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tajdidul iman, artinya memperbaharui iman kita, karena iman itu kayak HP ya, dipakai terus lama-lama lobet baterainya, kalau nggak dicas mati. Sama iman juga ya, kalau kagak di upgrade, kagak diperbaharui, nanti lama-lama iman itu panas ya, melemah ya, nanti sama kayak HP juga bisa mati. Oleh karenanya zikir ini salah satu obat bagaimana kita bisa membaguskan iman kita lagi, menghidupkan iman kita yang mungkin selama ini kita ya mengalami berbagai macam maksiat, berbagai goflah ya, kelalaian kita dalam melaksanakan ibadah. Mungkin kita agak menjauh dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab-sebab dunia, karena sebab-sebab kesibukan, karena sebab-sebab kurangnya kita ta'lim, ibadah, maka iman itu lama-lama mati. Oleh karenanya penting dan baik kita duduk di majelis zikir, di majelis ta'lim, supaya iman kita tetap baik, iman kita tetap hidup ya, iman kita tetap bahasa sinyal apa tuh namanya, bagus itu gimana ya supaya kuat tuh sinyal gitu ya. Nah, jadi oleh karenanya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini agar Allah Subhanahu wa taala ini ya mengumpulkan kita dalam rangka kebaikan. Berarti kita ini orang-orang yang disayang ya, karena zaman kayak begini, ditambah lagi sekarang kan masih dalam kondisi apa namanya, belum normal ya, masih PSBB Kabupaten Tangerang itu. Info terakhir baru 15 kecamatan yang sudah dinyatakan zona hijau, masih 14 kecamatan lagi itu masih zona merah.
masih diberlakukan PSBB. Kita Tubnaga ini alhamdulillah sudah zona hijau. Makanya tuh checkpoint udah nggak ada sekarang. Yang di Bojong, yang Papua Haji, yang di Dadap, ya udah pada nggak ada. Polisinya kecapean kali, nggak ada yang gajian. Ya. Jadi patut kita syukuri Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita di sini agar kita tetap menjadi hamba-hambanya yang beriman. Allah menginginkan kita agar kita selalu berada dalam kebaikan. Allah menginginkan kita selalu dalam istiqomah di dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih ini malam Jumat, ya malam istimewa, makanya disebut Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, Gustine Dina, orang Jawa mah, ya penghulunya hari. Di Lebaran itu kan ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Ya, ada zaman. Kalau bahasa Kiai itu ada Lebaran setiap jam sekali itu ada. Dalam 24 jam itu ada Lebarannya. Ya, dalam seminggu ada Lebarannya, dalam sebulan ada Lebarannya. Dan dalam seminggu itu Lebarannya di hari Jumat. Ini hari ini kita ini baru takbiran nih. Ya. Besok Lebaran. Lebaran. Jadi orang Islam itu Lebarannya nggak setahun sekali. Lebarannya banyak. Karena malam ini diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Di Kanjeng Nabi, malam ini hari Jumat itu adalah menjadi hari istimewa. Makanya manfaatkan. Alhamdulillah nih kita nih dikumpulin di sini, ya orang-orang yang mengisi, ya yaitu malam Jumat dengan zikir bersama. Tentunya kita sudah tahu, ya nilai-nilai zikir itu ya sangat luar biasa. Ditambah lagi tadi baca maulid, ya maka ini dapat keberkahan. Insya Allah ini seperti lautan, ya seperti lautan yang kita dapatkan ini nggak ada tepinya, laut itu kan nggak ada batasnya. Itulah pahala-pahala kita zikir, di dalamnya ada sholawat dan lain sebagainya. Salawat dan salam senantiasa Allah sampaikan kepada hamba yang sangat dicintainya, khatamin nabiyyin sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, zuriyahnya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang istiqomah menjalankan ajarannya, sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah, sehingga kita nanti dikumpulkan di yaumil mahsyar yang mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini terima kasih, ya ini apa namanya sudah melakukan inisiasi, ya apa tuh inisiatif gitu, ya inisiatif untuk apa namanya melaksanakan kumpul malam ini. Siapa nih provokatornya? Ya. Ya, jadi mengapresiasi, terima kasih ya atas upaya baiknya ini, ya man dalla ala khair walahu mislu ajri fa'il. Siapa orang yang mengajak kebaikan maka pahalanya sama seperti orang yang diajak. Kalau yang diajak dapat sepengki, yang diajak juga dapat sepengki begitu. Enaknya orang ajak kan begitu. Ya, tapi jangan ilmu calo dipakai. Tanggerang. Ya, orang pada naik berangkat Tangerang dia mau jauh-jauh aja sih. Curang, ya. Tuh, calo pertama temer namanya. Temer ya. Iya, temer calo malah. Salah menghubung gitu. Kalau bahasa fikihnya namanya wasilah. Menghubung. Jadi, ya itu diatur dalam fikih itu, ya. Artinya kalau yang bersyariat itu ya sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli, disambung itu sama calo, itu namanya wasilah. Ya, tuh kayak si Aan dia calo kan. Ya, iya yang penting halal ya. Karena kalau halal insya Allah hasilnya berkah, melimpah ya, nanti dapatnya yaitu apa namanya itu tadi keberkahan. Ya, jadi
waktu sudah malam, jadi memang sedikit saja menyampaikan. Pertama, ya, ini dalam Al-Quran surat Al-Asr Allah Ta'ala sudah menyatakan, ya, wal asr innal insana lafi khusrin illa. Ya, jadi jangan kalau baca Quran jangan berhenti di khusr, itu namanya waqaf qabih, ya. Artinya tempat berhenti yang jelek, nggak bagus. Jadi kalau mau berhenti jangan di khusr itu, tapi khusrin illa atau terusin, ya, sampai ayat berikutnya. Jadi ada beberapa bacaan Al-Quran itu, ya, yang termasuk waqaf qabih, ya, nggak boleh berhenti di situ, ya, karena kalau diartikan itu, kalau berhenti di situ, ya, tanpa diterusin atau diwasolin, maka itu jelek artinya. Coba wal asr artinya demi waktu atau demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Rugi berarti kita semua. Iya, iya, kalau berhenti di situ minimal, ya, sampai di illa. Lafi khusrin illa, kecuali berarti ada sambungannya, ada penjelasannya. Karena kalau berhenti di khusr rugi, udah berarti kita rugi. Ya, maka terusin sampai illa. Innal insana lafi khusrin illa. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali ada yang kecuali, ada yang nggak rugi. Siapa yang nggak rugi itu? Allazina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal saleh. Terus wa tawassaw bil haq, yang saling berwasiat, menasihati bil haq, dalam kebenaran. Ya, saling mengingatkan. Itu saling menegur. Ya, misalnya sana berteman dengan Rinoy gitu, ya, ya, contoh aja ini. Bukan nomor lagi tuh, nyumpain misalnya, ya, sana negur Rinoy gitu kan, karena ada sesuatu yang mungkin di mata sana ini Rinoy ini gimana gitu. Mau diingatkan oleh sana, nah berarti itu watawassaw bil haqq, saling mengingatkan, saling menasihati di dalam kebenaran, ya, dan itu wajib, ya, sebagai orang beriman, orang Islam, kita wajib saling mengingat, jangan masa bodoh. Ada teman nih kayaknya, ya, jauh begitu, ya kan, dari majlis, jauh dari masjid, ya, katanya udah malas ibadah. Sebagai teman yang sejati, sebagai seorang sahabat, kita wajib mengingatkan, nggak boleh tinggal diam. Tuh yang disebut sahabat ya begitu, yang berani mengingatkan kita dalam kebaikan, bukan yang selalu mengajak untuk berbuat maksiat atau kejahatan. Itu berarti musuh, ya, musuh dalam selimut kalau begitu. Ajaknya maksiat, terus ajaknya berbuat dosa. Nah, jadi yang dikatakan sahabat itu yang selalu mengingatkan kita untuk berbuat baik. Kalau kita salah diingetin, ya. Zaman sekarang ini udah langka. Pertemanan yang seperti itu udah langka. Jadi sekarang ini kan orang hidupnya kebanyakan nafsi-nafsi. Apa di nafsi-nafsi? Masing-masing. Dulu gue begitu. Bodoh amat, bikin orang lain kirim begitu juga pusing gua. Nah, itu nggak boleh. Orang Islam itu harus, ya, apa namanya? Harus peduli. Ya, jangan lupa kepada orang yang sama seiman, ya, seislam. Kepada non-Islam saja kita yang di luar itu saling peduli, saling membantu. Cuman ada batasannya kalau sama orang non-Muslim. Itu. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Teman ada yang kena musibah, datangi, kasih wasiat sabar, noy, ya, lo kursi kita aja nangis lo. Nah, saya nih kata seburu gitu. Jangan dilihatin teman lagi musibah, ya, karena ada peribahasa, ya.
begini kata orang luar sana, gua jaya mau teman gua duduk kayak semut ada gula, ya kira aja gua kere, belangsa, temen waduh nggak ada kayak badan gua bau aja pada ngejauhin. Istilah itu. Dan itu jangan sampai terjadi. Kalau bisa ya kita ini berteman, bersahabat dari dunia sampai akhir. Mudah-mudahan gitu loh, nanti ini di surga bisa begini lagi nih. Tuh kalau di dunianya kita nih lillah, bertemannya lillah. Itu karena Allah. Kagak ada unsur lain dah. Ya, udah kita lillah aja. Ya, kalau udah lillah itu ya berarti murni kan. Ya, ucapan kita, niat kita, sikap kita itu semata-mata karena kita mencari ridho Allah, bukan mencari ridho yang lain. Tuh kalau lillah itu begitu manifestasinya tuh. Ya, kita hanya mencari ridho Allah, ya kan? Nggak mencari pujian dari selain Allah. Tuh, karena itu sifatnya apa? Fana, artinya fana itu hancur. Ya. Iya ada batasannya. Contoh lah kayak gini. Orang mencari popularitas. Ya, apa ada artis yang dari sejak dia misalkan mulai populer, ya terus sampai mati, ya dia nggak pernah redup kali itu. Nggak ada. Pasti ada batasnya dunia. Ya kan? Makanya ya kalau kita berniat atau menginginkan sesuatu jabatan dunia, ya itu hanya sebatas kita untuk menunjang apa kebutuhan akhirat, ya untuk menunjang supaya nih akhirat kita tegar gitu, keker, supaya sholatnya nggak goyang, kan gitu. Ya silakan usaha apa aja di dunia maka Allah, ya bantashiru fil ardh. Silakan kamu bertebaran di muka bumi ini nyari usaha, nyari apa namanya karunia Allah. Ya seperti burung yang terbang untuk mencari makanan di mana aja dia mau, ya kan? Kemudian dapat makanan, dia pulang ke sarangnya, ya kemudian dia bersyukur, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu burung, ya. Nah kita manusia harus bisa mencontoh burung. Ya. Dia tidak pernah meninggalkan apa yang menjadi hak dia dari dunia ini, ya. Maka dia usaha. Setelah usaha berarti kan faiza zamda fatawakal Allah. Setelah kita berusaha payah nih mencari rezeki, mencari usaha, hasilnya mau dapat mau kagak fatawakal. Kita berpasrah diri kepada Allah. Contoh sirino. Oh ini ada motor yang mau dijual misalnya. Oh iya tunggu, ntar kita OTW. Kita COD. COD dari dia. Ya. Ya, kalau seandainya kalau barangnya oke langsung transaksi misalnya. Ya udah, ditunggu begitu sampai di ya, tempat yang ditentukan. Ya, ini barangnya enggak sesuai. Ya, enggak sesuai. Misalkan ya mesinnya kurang bagus sehingga nih si pembelinya nih Rino ini merasa wah ini mah motor nggak bagus, ditanya harganya tinggi nggak jadi dah. Itu berarti masing-masing belum dapat rezeki. Ya, tugas kita mah hanya berusaha tuh kasab. Artinya kasab itu ya bergerak gitu lah, bergerak mencari karunia Allah. Kesananya biar Allah yang ngatur. Jadi jangan kita yang ngatur. Kebanyakan kan orang sekarang nih dia yang ngatur. Allah mau diatur sama dia. Padahal mau gua dari pagi meletup keluar sampai malam lagi. Ya. Tapi enggak ada satu-satu akan yang beli dagangan gua. Nah itu berarti kita tuh udah mengatur Allah. Kita udah ya apa namanya melewati wilayah kita. Terus kita ya yang namanya udah berusaha neng ngomong sama bininya lagi. Saya berangkat pagi, pulang gelap lagi, ada sebelum rezeki mah, ya mungkin besok. Nah itu kan Adam begitu ngomongnya. Tono itu nanti kalau punya bini begitu, bininya. Jadi ya biar bini jangan dijempret. Bagaimana sih siapa? Berangkat dari pagi pulang, waduh gelap lagi nih, nggak mau gitu. Gotun aja nih kata dia. Ya bagaimana? Kan
rezeki mah Allah yang atur, bukan saya mau udah berusaha ya. Iya Pak, jadi udah menggugurkan kewajiban begitu. Kalau sudah kita azam itu ya, artinya azam itu kan bahasa kitanya itu apa tuh ya, ada yang ulama ada yang bilang berencana, ada yang bilang bergerak gitulah ya, bergerak melakukan sesuatu. Nah, itulah azam. Kalau niatkan muqtaronan bi fi'lihi gitu. Misalkan kayak sholat, niatnya pas ketika mau sholat gitu ya. Iya, terus lagi kayak mau bayar zakat, pas mau bayar zakat, mau haji, niatnya pas mau haji gitu. Agak sedikit beda di konteks puasa. Kalau puasa itu kan begitu kita niat kan puasanya belum. Iya. Kira itu. Ya. Jadi ada yang niatnya itu pas ya. Muqtaronan bi fi'lihi, pas pada saat melaksanakan perbuatannya, kewajibannya, ada niat yang sebelum dikerjain. Apa itu contohnya? Ya puasa. Ya. Padahal kamu niat ini pas mau puasa baru niat. Kecuali barangkali ya habis taraweh tidur. Habis tarawehnya nggak niat lagi tuh bangun jam udah subuh misalkan. Nah karena belum niat ya, terus udah masuk waktu puasa, maka dia niatnya pas dia mau puasa itu ya. Kalau itu kan namanya kan karena lupa ya, karena uzurnya karena ketiduran. Bahkan sahur pun kagak itu kalau begitu, karena tidurnya habis tarawih bangun subuh ya. Ya kalau begitu dimungkinkan tuh niatnya pas mau mulai puasa sah ya sah. Itu orang niat sebelumnya gak bisa tarawih niat sah, boleh saja. Sebelum sahur atau setelah sahur juga sah, apalagi ketika mau mulai puasa sah, gak masalah. Bahkan ada yang dibolehkan itu niat begini, habis taraweh ya lupa niat, nah tidur, bangun sahur, lupa niat lagi, habis sahur subuh, habis subuh lupa niat, tidur, habis subuh bangun jam 9, begitu bangun teringat, gue belum niat puasa ini, ya boleh gitu niat pas bangun tidur jam 9, boleh, ya. Saya niat puasa ketinggalan. Iya ketinggalan niatnya nggak apa-apa. Ya, gitu. Kan rohnya amal itu kan bagaimana niat? Iya kan ada dalilnya innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung dengan awalnya dengan niat. Karena itu tadi lupa dia dari malam ya sampai bangun itu jam 9 baru ingat. Udah niat. Ya, saya niat puasa walaupun agak lambat. Sedang minum. Nanti ya, kan ada orang yang nggak paham lah, bohongan dia, kayaknya batal ini makanya ini mah jebol ini, karena nggak belajar nggak ngaji, nggak apa-apa niatannya. Ada lagi cerita ini nggak apa-apa ya, jadi sedikit nengkal sedikit ya, karena ini bukan ceramah ya, kita ngobrol aja. Ada lagi ya ini pikir, ada lagi orang misalkan malamnya sama suami istri ini ya, misalkan berhubungan biologis. Nah tiba-tiba ya habis bangun habis berhubungan biologis tidur, bangun dia misalkan nggak sahur nggak subuh, bangun jam 7 atau jam 8. Nah kan belum mandi mandi apa namanya? Lancar ya. Bagus lah itu. Orgi. Wah ini kalau kencang ini. Makan kencang. Asal dia kalau bab ini mandi. Belum mandi junub betulnya ya. Mandi wajib itu. Nah padahal itu bangun tidurnya udah masuk puasa ya. Jam 7 atau jam 8. Maka ya boleh mandi junub dan lanjutkan puasa. Yang penting habis bangun tidurnya itu gagal langsung minum. Ya padahal dia tahu lagi puasa tapi dia minum, itu lain lagi tuh, berarti itu mah sengaja itu bang, yang karena nggak puasa barangkali ya.
Gitu. Ini kalau yang lagi puasa ya. Gitu. Nah itu ya. Nah jadi yang berikutnya tadi udah tuh ya, soal bagaimana kita ini sama berteman ini, kalau bisa ya berteman yang fillah, berteman karena Allah semata. Jadi kita dekat maupun jauh ya, maka semata-mata kita ini dalam rangka bagaimana membangun tadi itu, supaya kita dekat dalam keimanan ya, jauh pun dalam keimanan begitu ya. Jangan sampai kita nih ada yang bergeser atau yang berubah gitu. Jadi itu yang dimaksud sama memang itu ayat tadi itu dalam rangka pertemanan ya. Itu realnya dari itu surat Al-Asr itu ya. Jadi orang yang rugi itu ya tadi itu, yang tidak beriman, tidak beramal soleh, dan orang yang tidak saling menasehati di dalam kebaikan dan di dalam kesabaran. Tapi alhamdulillah lah kalau memang lihat kalau kalian itu masih bagus ya, hubungan pertemanannya masih bagus, dan mudah-mudahan bagus terus ya. Amin. Baik terus dari dunia sampai ke akhirat bisa berkumpul begini. Terakhir sebelum menutup, takutnya jengkolnya dingin ya. Ya. Jadi Mamang mohon doa, istri Mamang ini kan tahu-tahu karena lockdown ini alhamdulillah negatif lockdownnya ya. Teteh positif ya. Dua kali periksa kemarin Najiros katanya 8 bulan. Terakhir periksa kemarin ke puskesmas udah bulannya ini mah udah lupa. Tahu-tahu udah bulan ya. Kalau nggak berasa, tahu-tahu perutnya gendut aja. Itu kata dia bisa ya hamil lagi nih. Wah bagus. Iya bagus. Nah jadi mohon doa kepada jamaah ya. Pertama supaya teteh diberikan kesehatan dan kekuatan. Bayinya pun calon bayinya diberikan kesehatan ya, diberikan kekuatan, dan nanti pada saat proses persalinan diberikan kelancaran dan kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun anaknya, baik laki-laki maupun perempuan itu amanah ya. Masih terima aja lah, yang penting mah jangan salah satunya tuh ya. Kan ada misalnya jangan salah di luar yang dua tadi kan ada. Kalau nggak laki-laki ya perempuan, tapi ada yang di luar itu. Nah ini disebutin tuh ya. Insya Allah ini anak yang ke 1, 2, 3, 4, 5, anak yang kelima ya, pasti di Pancasila nih. Ya udah, ya berarti kalau udah 5 ya dah, ya itu artinya Mama udah merasa cukup. Kalaupun nanti dikasih lagi ya gimana, tetap diterima. Nah, sementara cukup 5 itu, ya pengennya mah 5 aja. Tapi kalau Allah kasih lagi ya mau terima aja. Dan Mama berharap ya, Mama berharap kalian teruskan saja ya kegiatannya. Sedikit cerita nih, kemarin juga ada tuh Endro sama teman-temannya, kawan-kawan kesini minta doa ya, minta doa kalian kegiatan seperti kita ya, keliling juga. Bilang ya silahkan, kalau mau selalu mendoakan saja hal yang positif, hal yang baik silahkan. Itu ya, cuma memang nggak bisa kalau ngikutin sebab memang untuk sementara waktu ya memang sudah mengambil sikap sementara ini ya, untuk medan juangnya cukup 2 sementara nih ya, ngaji anak-anak di sini di Madis sama ngaji ibu sementara dikunci dulu 2 gitu ya, nggak mau ada kegiatan lain dulu ya. Nah nanti kalau
Allah ingin merubah ya, karena bagaimanapun juga ya kembali kepada hakikat Allah ya. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu ya, walaupun memang sudah merasa ini komitmen ya bisa aja berubah kan. Ini untuk sementara waktu, karena ada beberapa juga jamaah yang ingin memang diminta untuk mengisi pengajian mingguan adalah di kampung sebelah itu ya, memang bukannya nolak tapi nggak bisa. Tadi bilang untuk sementara waktu nih Medan juang memang ini dua di majelis ini sama ibu-ibu sementara dua dulu. Nanti kalau seandainya Allah mengizinkan ya mungkin nanti akan berubah lagi ya. Barangkali itu sekedar informasi kalian ya, Rifki, Inan dan lain-lain terusin aja kegiatannya yang Mahmud selalu mendukung dan mendoakan mudah-mudahan kalian istiqomah. Amin. Ya, terus saja satu berjuang jangan berhenti. Gak apa-apa, jangan melihat sudah ada biarin masing-masing, karena ini kan pestadikal belum kebaik. Jangan masa ini persaingan, jangan dianggap sebagai musuh persaingan. Kita berlomba dalam kebaikan gitu kan. Orang berlomba maksiat aja bisa ya. Organ sama lenong baru. Iya. Kita kan namanya pastadikal saya. Berlomba dalam maksiat. Masa kita mau bisa pastadikal berlomba dalam kebaikan? Terus aja. Ya, memang selalu berdoa kalau mendukung kalian ya. Jangan sampai ada hal begini begitu. Udah itu mah. Belaga budak aja. Ya, belaga budak aja hal kayak gitu tuh. Memang selalu mendoakan dalam hal kebaikan itu satu paket itu dengan ujian. Satu paket dengan ujian. Kalau nggak siap diuji jangan sholat, jangan ibadah udah. Ya. Iya satu paket. Kalau kita mau berjuang dalam kebaikan itu satu paket dengan ujian. Jadi harus siap gitu. Kenapa? Ujian itu dalam rangka Allah ingin menaikkan derajat kita. Menaikkan level kita. Kayak main game, masa level 1 aja nggak naik, berarti kan bego. Nggak naik level, artinya berarti kan iya tolong berarti. Gitu kalau kita pengen naik level ya berarti kan kita harus cerdas. Gimana caranya nih? Sama orang beriman juga, kalau pengen naik derajat ya berarti harus siap diuji. Satu pakai itu, ya. Jadi siapa aja nih mah, mau Rifki, mau Intan, semuanya ya. Ini ada dua. Iya, sepakat. Borong udah. Ya. Bawahnya ya. Penting kita begini, kalau ada hal yang nggak bisa kita pecahkan, itu jangan percaya sendiri. Karena dalam Al-Quran Allah ingetin, ya. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Ini dalil sedang kita ngaji ini belajar nih. Memang kan sebetulnya malam ini pengen kita cilongok gitu tadinya mah, berhubung masih masih info nih. Ya udah siap lah sama ini kebaikan gitu. Ya. Jadi sebetulnya itu memang tuh masih haus belajar masih. Ya, jadi malam Jumat ke cilongok, kalau Jumat tuh rawol ini ya, Minggu cilongok lagi. Betulan mau nambah nih malam Selasa. Karena malam Selasa sama malam Jumat itu terlalu ramai sama. Ya. Jadi ya masih apa tuh ibarat makan nih masih doyan gitu. Masih doyan makan. Jadi sementara itu ya. Kalian jadi terusin aja kegiatan seperti ini ya. Apa nih? Misalkan nanti sebulan sekali di sini nggak apa-apa. Ya. Ya. Bagaimana tuh? Karena baik, iya, gitu. Jadi, iyalah apa namanya kalau ngomong sih bahasa-bahasa begitu. Yang penting kita kumpul aja dah. Kumpul seperti ini nih kita zikir, terus ada sedikit yang ngobrol-ngobrol lah. Yang kita obrolin soal ini dalam hal kebaikan gitu, ya. Kayak gitu. Kopi bareng, rokok bareng gitu, ya kan? Ya udah, apalagi bisa makan bareng kayak begini nih. Tapi jangan dijadikan kewajiban gitu. Yang penting kumpulnya ini jangan terkesan dipaksain nih, emang gak suka ya. Seperti hal-hal dimakan begini nih, jangan dipaksain. Kalau nggak ada, ya udah jangan jadi penghalang dan penghambat. Biasanya nih
yang menghancurkan kegiatan ini nih, embel-embelnya nih. Ya, kalau nggak ada ya udah nggak ada, kita apa adanya. Ya, penting ada air cukup. Ya, kayak gitu barangkali. Aku sudah keringin jengkolnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tolong dipanjangin tuh. Ini